Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Adik-adik, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, Ibu harap adik-adik semua tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran, meskipun belajarnya masih harus dari rumah ya adik-adik. Nah, oleh karena itu, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan adik-adik untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Ada yang pertama itu menjaga jarak, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga mencuci tangan. Nah, adik-adik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Nur Wahyuni. Kepada Nur Wahyuni, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum memulai mata pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk adik-adik, silakan di-on-kan dulu kameranya. Bagi yang jaringannya bermasalah, boleh di-off-kan kameranya. Yang pertama, ada Andi Aulia. Hadir, Bu Guru. Andi Aulia hadir. Yang kedua, hadir, ya, Ibu. Ya. Putra Mardika. Putra Mardika nggak ada ya, berarti Alpa. Adik-adik, ada yang masih ingat tentang pelajaran yang kemarin yang kita telah pelajari? Planet, Bu Guru. Iya, Aulia bisa sebutkan 3 nama planet yang ada di ruang angkasa? 3 saja, Aulia. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Aulia. Terima kasih, Nur Wahyuni. Adik-adik, tepuk tangan untuk Aulia dan Nur Wahyuni. Tepuk tangan. Jadi, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ke-7, yaitu gaya, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun kompetensi dasar dari pelajaran ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi macam-macam gaya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu ini tuh gambar apa? Ibu, Bendi, Bu Guru. Iya, siapa tadi yang jawab? Bu Guru. Ini, Bu. Ya, Yuni, silakan. Apa, Yuni? Bendi, Ibu. Kalau di kampungku, Ibu. Mari sama-sama kita lihat jawabannya. Apakah jawabannya benar atau salah? Ya, jadi jawabannya adalah Bendi. Yang benar adalah Wahyuni. Tepuk tangan untuk Wahyuni. Nah, adik-adik, inilah ketiga contoh alat transportasi tradisional yang ada di beberapa daerah, yaitu ada bendi, ada pedati sapi, dan ada pedati kerbau. Adik-adik, kalau di daerah kalian, apakah ada kendaraan tradisional seperti ini? Delman, Bu Guru. Ya, kalau boleh tahu, daerah Aulia dari mana? Jawa, Bu Guru. Oh ya. Nah, adik-adik, dari ketiga gambar tersebut, ada yang bisa jawab apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Umi. Berpindah tempat, Bu. Iya, jadi benar. Ketika kuda ini menarik bendi, maka gerobak akan berpindah tempat. Atau bendinya ini bisa berpindah tempat ketika ditarik oleh kuda. Ya, jadi adik-adik,
Ibu akan mengirimkan lembar pekerjaan di grup WhatsApp, yaitu di grup kelas 4 SD. Nanti adik-adik silakan kerjakan lembar pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang terdapat pada lembar pekerjaan itu. Dan waktunya hanya 10 menit. Jadi, Ibu. Nah, adik-adik sambil mengerjakan tugasnya, Ibu ingatkan ya, jawabannya silakan ditulis di lembar atau di file yang Ibu kirimkan itu, yang Ibu kirimkan di grup. Baik adik-adik, sudah 10 menit. Adik-adik boleh di-on-kan lagi kameranya. Ya, jadi tadi adik-adik sudah mengerjakan atau sudah melakukan percobaan terhadap beberapa benda yang ada di sekitarnya. Sekarang Ibu ingin menunjuk atau mungkin ada yang mau untuk mempresentasikan salah satu percobaannya? Bu. Ya, Pak Yuni mau memperagakan soal yang nomor berapa? Yang mendorong itu, Ibu. Ya, silakan Wahyuni, silakan. Yang lain tolong diperhatikan dengan baik ya, apa yang dilakukan oleh Wahyuni. Ya, silakan Wahyuni. Ini, Bu. Iya, terus setelah didorong diapakan lagi Wahyuni? Iya, benar sekali. Selanjutnya, siapa yang mau mempraktekkan soal nomor 2? Pintar sekali. Jadi jawabannya benar ya adik-adik. Yang pertama itu ketika meja atau kursi itu didorong, kemudian ditarik kembali, maka kursi atau meja itu bisa berpindah tempat. Nah, yang kedua yaitu ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita, maka kedua telapak tangan kita ini akan saling bergesekan antara telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang satunya lagi. Pokoknya masih semangat? Masih, Bu. Semangat, Bu Guru. Yang lain masih semangat? Ayo suaranya lebih semangat lagi. Semangat, Ibu. Semangat. Bu. Untuk lebih semangat lagi, mari sama-sama kita memainkan salah satu permainan, yaitu nama permainannya itu ucapkan objek. Nah, setelah kita mengamati gambar, kemudian kita melakukan percobaan terhadap beberapa benda yang ada di sekitar kita, selanjutnya, nah, kita melakukan kegiatan-kegiatan tadi, adik-adik ada yang tahu apa itu pengertian dari gaya? Itu Ibu, terima kasih. Iya, bagus sekali ya Farhan. Tepuk tangan dulu adik-adik untuk Farhan. Tepuk tangan. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Farhan tadi, bahwasannya gaya itu adalah suatu interaksi yang bisa bekerja sendiri dan dapat menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Nah, adik-adik, untuk menambah pengetahuan atau wawasan kalian tentang gaya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Adik-adik, video ini disimak dengan baik-baik ya. Nah, adik-adik, setelah menonton video pembelajaran tadi, yaitu video tentang jenis-jenis gaya dan pengertian jenis-jenis gaya, sekarang Ibu ingin bertanya kepada adik-adik tentang gambar ini. Adik-adik, ada yang tahu apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Karena didorong, Bu Guru. Ya, benar sekali Nadia Abriani. Nah, gaya dorong itu termasuk gaya apa? Ada yang tahu? Gaya otot. Ya, pintar sekali adik-adik. Nah, benar sekali adik-adik apa yang disampaikan oleh Nadia Abriani, Ocing Gusraini, Anggi Gustian, Farhan Ilmi, dan Nur Hizra tadi. Tepuk tangan dulu adik-adik untuk semuanya. Nah, setelah mengamati gambar, kemudian kalian tadi sudah melakukan percobaan, kemudian juga sudah menonton video, selanjutnya Ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 3-4 orang. Nah, adapun tugasnya itu Ibu sudah kirimkan ke grup WhatsApp, silakan nanti, kemudian pembagian kelompoknya juga Ibu sudah kirimkan melalui WhatsApp. Oke adik-adik, waktunya sudah habis. Nah, sekarang
Ibu ingin menunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Siapa yang perwakilan dari kelompok 1? Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Muhammad Farhan Baik. Ulmi, silakan. Iya, baik Ibu. Jadi, gaya listrik itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang mempunyai muatan listrik. Ya, benar sekali ya adik-adik, jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Teman-teman beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah berani mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Adik-adik, ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah dari jawaban teman-temannya tadi? Atau mungkin ada hal yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan, nanti akan dijawab oleh kelompok yang presentasi. Ya, silakan Nadia. Saya mau tanya ke kelompok 2, Bu Guru. Iya, boleh. Contohnya gaya listrik itu seperti apa ya? Nah, silakan Farhan. Farhan, mungkin mic-nya di-on-kan dulu. Iya, baik Ibu. Iya, jadi untuk contohnya gaya listrik itu yang paling umum dia bisa nyalakan alat elektronik seperti televisi, gitu Ibu. Terima kasih. Ya, benar sekali ya adik-adik. Jawaban dari Farhan tadi bahwasanya salah satu contoh atau manfaat dari penerapan gaya listrik itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang pertama, gaya listrik itu bisa membantu kita dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menyalakan lampu, memanaskan setrika, atau menghidupkan kipas angin. Nah, selanjutnya adik-adik, silakan kalian tuliskan apa saja manfaat dari penerapan gaya ini dalam kehidupan sehari-hari, baik itu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Silakan dituliskan di buku catatannya, nanti dikumpulkan bersama catatan hasil diskusinya tadi. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link di room chat Google Meet. Nanti adik-adik silakan diakses linknya, kemudian soalnya dikerjakan ya. Soalnya dikerjakan waktunya hanya 15 menit. Setelah 15 menit, maka forumnya akan otomatis tertutup. Jadi, selesai atau tidak selesai, jawaban adik-adik akan otomatis terkirim. Dan nilainya itu akan Ibu ambil sebagai tugas hariannya juga. Baik adik-adik, semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya, dan Ibu lihat ada beberapa yang nilainya itu belum mencukupi KKM atau belum mencapai KKM. Nanti yang nilainya ini masih di bawah KKM, Ibu akan berikan kesempatan untuk mengikuti remedial. Nanti waktunya atau kapan remedialnya itu Ibu kabari. Satu orang dulu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan Umi. Baik Ibu, menurut Umi, gaya itu hari ini kita telah mempelajari tentang gaya, di mana gaya itu merupakan suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda ini bisa bergerak atau berpindah tempat. Nah, adapun jenis-jenis. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah, salah satu lagu daerah. Itu judulnya adalah Soleram. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita nyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu judulnya adalah Soleram. Nah, adik-adik, itulah tadi salah satu contoh lagu daerah yang ada di Indonesia. Judulnya itu Soleram. Sebelum kita tutup, Ibu ingin menunjuk satu orang untuk memimpin doa. Sebelum Ibu mau Waode Anggi Kustian untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini.
Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Amin. Nah, adik-adik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah adik-adik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, adik-adik, tugasnya tadi jangan dilupa untuk dikumpul ya. Linknya Ibu sudah kirim di grup kelas. Nanti adik-adik kumpul sebelum jam 4 sore. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada foto bersama. Bu.